Selasa tanggal 7 Agustus 2024 jam 16 sampai dengan jam 18.30 di Wisma Albertus Tanjung Karang diadakan seminar menyongsong pilkada damai, aman, nyaman, sejuk dan kondusif di Provinsi Lampung bersama Ken Setiawan. Mari kita saksikan apa yang dikatakan oleh saudara kita Ken Setiawan itu dan simak sampai habis supaya tidak ketinggalan berita. Terima kasih. Tapi ternyata sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Beruntung saya bisa keluar, karena menurut sahabat saya yang keluar kalau enggak depresi, gila, atau yang terakhir menjadi pelaku terorisme. Dan beberapa kawan saya yang satu angkatan sudah ada yang melakukan aksi terorisme, ada yang ditangkap dan diselapangkan. Beruntung saya bisa keluar dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak seperti teman saya yang lain. Jadi memang ini sebenarnya pengalaman buruk, Romo, yang mungkin sebagian orang merasa tidak perlu diceritakan, tapi semoga pengalaman buruk ini bermanfaat untuk hadirin sekalian. Saya pertama bergabung itu di Jakarta pada saat itu. Saya dulu seorang atlet pencaksilat, ikut turnamen se-Indonesia. Saya mewakili Jawa Tengah. Turnamen tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda, namun saya berencana silaturahmi kepada kawan-kawan. Tanggal 13 saya ke Jakarta dan bertemu dengan kawan-kawan yang dari daerah. Diskusi, berdebat. Awalnya saya merasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, karena memang banyak sekali diskusi-diskusi itu tidak saya temukan di sekolah, walaupun termasuk di pesantren. Saya anggap ini menarik, dan ternyata itu pintu gerbang saya bergabung di sana. Kurang lebih selama 3 tahun. Awalnya semuanya hal-hal yang bagus, semua sugesti menggunakan kitab suci. Tapi ternyata begitu sudah bergabung di dalam, semuanya berubah. Tapi karena sudah kadung nyemplung, sudah basah, dan sugestinya kita menjadi orang yang paling benar. Bahkan saya dulu merasa, mohon maaf, itu seolah-olah saya menjadi panitia seleksi masuk surga. Saya yang paling benar, yang lain salah. Jangankan yang beda agama, yang seagama pun kalau bergabung dalam kelompok saya itu saya anggap masuk neraka, saya anggap kafir. Jadi yang beriman hanya kawan-kawan yang sudah bergabung. Akhirnya berubah, saya nggak jadi pulang. Totalitas kurang lebih 3 tahun. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah dengar aksi saya yakin dengar. Ada berita di TV, di koran, di tahun 2000 sampai 2003, itu aksi saya tahun itu. Ada berita pembantu baru kerja 1 hari, gasak harta majikan, mohon maaf, itu kerjaan saya semua dulu. Jadi setiap hari mohon maaf, dulunya Pak ngerampok saya nggak mau. Jadi kalau kita butuh dana besar, kita nggak usah lama-lama, 1 minggu, 1 bulan, 1 hari saja. Ini kita buat, mohon maaf, ini fakta. Kita siapkan 5 orang tim kita perempuan, kita palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga. Dulu nggak selektif seperti saat. Jadi kita sudah dengan data palsu itu beli koran, beli majalah yang banyak lowongan pembantu. Kita nyari komplek yang elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata, Pejaten. Nggak usah 1 minggu, 1 bulan. 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi, rumah kosong. Kita mengambil semua harta yang ada di rumah itu, karena kita menganggap bahwa ini kondisi perang, jadi harta musuh, harta orang kafir boleh kita ambil, orang itu boleh kita bunuh. Saya di rumah itu seperti toko emas yang asli saya gosok sebelah kanan, emas palsu sebelah kiri. Dan saya ternyata baru tahu di komplek elit Pondok Indah, Romo, itu banyak emas palsunya, Romo. Jadi kita melakukan kriminal bangga atas nama agama. Kita menganggap tadi itu harta rampasan perang. Dan puji Tuhan, alhamdulillah setelah proses itu banyak sekali kejadian-kejadian. Ada yang kawan ditangkap aparat, ada yang sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Jadi dalam proses perampokan itu, Romo, saya pengen itu seolah-olah perampokan beneran, Romo.
tangan saya yang perempuan itu dengan data palsu sudah masuk ke rumah majikannya, tak ikat tangan dan kakinya, tarik ban mulutnya, Romo, tak masukin kamar mandi. Perkiraan saya, majikannya kerja, anak sekolah, nanti sore juga pulang, ternyata keluar kota, 3 hari 4 malam kawan saya meninggal di kamar mandi, mungkin lapar, haus, dan ini. Nah ini yang juga sampai sekarang saya belum bisa memaafkan diri saya belum berani minta maaf ke orang tuanya, tapi saya anggap kegiatan-kegiatan seperti bagian dari penebusan dosa bersama kawan-kawan. Jadi saya menganggap dulu bahwa ya kebenaran hanya milik kita, yang lain semua salah. Dunia itu serasa sempit. Belajar agama itu bukan semakin damai, bukan semakin tersenyum dan membuat orang tersenyum, tapi belajar agama setiap hari kita buka kitab suci, isinya itu membuat kita marah kepada orang, kepada kelompok, kepada negara, kepada aparat, kepada pemimpin, karena kita menganggap bahwa orang di luar kelompok kita itu semua adalah orang kafir. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, kita ketemu dengan kawan-kawan yang sudah keluar. Jadi pertama bergabung itu dulu saya karena belajar dengan guru yang salah, terutama dalam memahami Pancasila. Nggak ada gambar Pancasila. Belajar Pancasila, saya dulu kalau melihat Garuda Pancasila pajang itu udah saya turunin, saya incit-incit tahu ini berhala dan lain. Karena kita ciptaan Tuhan harus bersumber pada hukum Tuhan. Nah, yang saya pelajari itu hanya Quran. Pokoknya kalau ada sumber hukum lain nggak boleh. Termasuk ditanya sumber hukum orang Islam apa? Quran. Republik Indonesia sumber dari segala sumber apa? Pancasila. Berarti ini tauhid, ini berhala yang dijadikan sembahan selain Tuhan. Jadi harus diturunkan. Beruntung saya ketemu dengan sahabat, walaupun itu prosesnya lama. Begitu keluar saya dipertemukan dengan anggota yang stres, ada yang sampai gila, ada yang habis-habisan. Saya dipertemukan, katanya untuk mencari Tuhan itu gak perlu jauh-jauh. Tuhan itu sangat dekat, bahkan dekat dengan urat leher. Nah, saya menceritakan Tuhan itu ada dua, Tuhan D besar sama Tuhan D kecil. D besar yang menciptakan semua makhluk di dunia ini. D kecil ada di dalam diri kita, ada setiap napas kita. Baru di situ kita diajarkan tentang Pancasila yang benar. Saya ketemu dengan para mantan teroris yang sudah insaf. Walaupun beliau sampai saat ini belum berani mengutarakan tentang konsep Pancasila, saya yang paling nekat. Jadi kalau ada dulu Indonesia dipersatukan oleh Nusantara, Sumpah Palapa, hari ini saya akan sama kawan-kawan memandangkan Sumpah Pancasila. Kenapa? Pancasila ternyata keren sekali. Dulu yang saya injak-injak, yang saya anggap bahwa ini sumber hukum yang bertentangan hukum Tuhan, itu ternyata itu hidup tokoh bangsa yang ternyata bisa mempersatukan kita semua. Dan proses itu saya diperjalankan ke beberapa negara konflik seperti di Suriah, di Libya, di Palestina, di Israel, termasuk kemarin beberapa negara konflik. Ternyata kita punya Pancasila yang luar biasa. Mereka bahkan pengen belajar tentang Pancasila. Kita di Indonesia kadang-kadang kalau sahabat-sahabat saya pengen mengidolakan sebuah negara yang seperti di Timur Tengah sana. Kenapa? Kata teman, pertama saya hadirkan tentang Pancasila itu, kamu nggak perlu belajar 5 sila, Mas Ken. Cukup 1 sila saja kamu sudah menjadi orang yang damai. Dan belajar Pancasila itu nggak bisa melewati sila dari 1 sampai bisa 5 dulu, nggak bisa. Jadi saya disuguhkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mas Ken, nggak usah bicara kemanusiaan, nggak usah bicara persatuan, nggak usah bicara tentang musyawarah, apalagi keadilan kalau belum memahami sila pertama. Ceritanya pertama, Mas Ken, Tuhannya orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu beda atau sama? Saya bilang beda. Berarti Mas Ken sejatinya masih syirik, masih menyebut Tuhan, tapi Mas Ken nggak sadar. Lalu ditanya,
yang menciptakan manusia di dunia ini, yang menciptakan jin, yang malaikat, itu Tuhannya satu apa beda Mas Ken? Satu. Lalu saya ditanya lagi, orang Islam manusia bukan Mas Ken? Manusia. Orang Kristen manusia bukan? Manusia. Orang Hindu, Buddha, Konghucu manusia bukan? Manusia. Berarti Tuhan kita beda atau sama? Sama dong. Dan berarti kan sudah tahu kan? Makanya sila pertama kenapa diperkenalkan oleh tokoh bangsa. Sebelum kita bicara kemanusiaan, mari kita bicara tentang ternyata Tuhan di dunia ini hanya Tuhan semesta hanya satu. Tapi di setiap peradaban, di setiap zaman, di setiap agama, itu orang menyebut nama Tuhan dengan nama yang berbeda-beda. Kita aja di Islam namanya 99. Jadi jangan kaget kalau ada Tuhan menyebutnya 3 kali. Hindu ada Brahma, Siwa, Wisnu. Kita paling banyak Mas kan 99. Di situ saya baru mikir ternyata iya. Kita selama ini sirik nggak sadar. Dari situ saya dipertemukan dengan tokoh agama Hindu, tokoh agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Dan saya baru sadar ternyata masalah selama ini kita kurang bertemu, kurang duduk bersama karena kita saling suuzon. Oh itu kan begitu, ini begitu. Begitu saya ketemu dengan tokoh agama Hindu, Pak, betul Pak ya, Tuhan Bapak ada 3, iya Tuhan kami 3 Brahma, Siwa, Wisnu. Tapi itu namanya sifat Tuhan Mas Ken. Tuhan kami cuma satu, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kami juga bisa disebut Allah. Bahasa Kristen namanya Allah. Kami juga percaya Mas Ken ada namanya manusia suci. Di dunia ini ada Tuhan, ada manusia yang kalau orang Jawa mengatakan manunggaling teologis. Orang-orang yang sudah menanggalkan nafsu-nafsu dunia, yang dia sudah selaras dengan Tuhan, dan setiap agama pun ada. Nah, kami juga punya. Kami juga percaya dengan kitab suci. Di Islam ada Quran, di kami punya Weda, di Kristen punya Injil. Kami percaya. Kami juga percaya dengan malaikat. Kalau di Islam ada Jibril, Mikael. Di kami namanya dewa-dewa. Kami juga percaya ada namanya takdir. Dia ada yang betulan. Semua sudah diatur sama Tuhan. Dan kami juga percaya. Berarti Pak Pendeta juga sama seperti Islam. Kalau di Islam rukun iman berarti sudah bisa dibutuhkan. Lalu ada kawan, berarti kamu masih bilang kafir nggak? Enggak. Jadi memang ketika sudah melita arofu, ketika sudah mengenal, kita memahami sila pertama ternyata Tuhan luar biasa menciptakan perbedaan yang begitu banyak. Dan di Islam sendiri sudah ada ayat, cuma kadang-kadang kita mengingkarinya. Bahwa kita tidak berbeda-beda untuk lita arofu, untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi. Cuman selama saya bergabung dalam kelompok yang lalu, pokoknya kita yang paling benar, yang lain salah, ya itu yang terjadi. Jadi ketika saya belajar sila pertama, dipertemukan dengan sahabat yang berbeda, ternyata kalau mau jadi pelangi itu nggak bisa hanya satu warna, harus berjalan beriringan berbeda, itu baru disebut seorang pelangi. Dan perbedaan itu sudah kehendak Tuhan, kita nggak bisa request. Mas kan dia yakin kalau misalnya orang tua di Bali Hindu, Mas kan yakin jadi Islam. Ternyata perbedaannya sudah kehendak Tuhan. Dan dari sila pertama, kalau kamu sudah bisa berdamai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mensikapi perbedaan ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda agama, suku ras, kembali kepada sila pertama, nggak usah dipermasalahkan. Jadikan perbedaan untuk fasta pikul fatah, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena dilengkapi dengan tan hamad dan ma'wah, tidak ada sebuah sebuah kebenaran pasti ada. Nah ini yang kadang-kadang kita ingkari. Jadi kalau kita sudah bisa berdamai sila pertama, bonusnya katanya sila kedua. Tapi kalau kita tidak dapat sila pertama, ternyata mustahil kita dapat sila kedua. Ya seperti Mas Ken dulu menjadi panitia seleksi masuk surga, kalau sila pertama yang nggak dapat, nah itu bonusnya intoleran. Tapi kalau sudah dapat bahwa ternyata sila pertama itu Tuhan begitu maha kuasa, maka bonusnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil terhadap dan adil terhadap orang lain, dan beradab, punya akhlak. Saya dulu boro-boro punya akhlak. Orang tua sendiri saya kafirkan. Orang tua belum bergabung. Jadi kawan saya ada yang merantau ke Jakarta, pulang-pulang minta warisan dijual buat infak. Orang tua kan kafir. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua,
kita selamatkan dulu hartanya. Ada yang modelnya ditipu, Pak. Di Lampung banyak sekali mahasiswa yang bergabung dalam kelompok ini nipu orang tuanya. Tiba-tiba pulang ke rumah bersama sahabatnya, Pak, saya ngilangin laptop temennya bilang, iya Pak, laptop saya dihilangin sama anak bapak. Anak yang aku yang punya laptop ngaku. Akhirnya orang tua mengganti sejumlah dana. Ada yang nabrakin motor, nabrakin mobil. Bahkan ada beberapa kasus di mahasiswa besar seperti di UGM itu tipu orang tuanya, ada yang sampai 300 juta untuk kebutuhan infak. Tiba-tiba pulang ke rumah ngomong ke orang tuanya, Bu, saya mecahin alat laboratorium nilainya 300 juta. Temannya juga mengatakan, iya anak ibu mecahin alat tersebut. Ada juga yang dari kampus mengatakan bahwa anaknya mecahin alat tersebut. Nah, aku sebagai dosen, orang tuanya jual aset sampai 300 juta, datang ke kampus. Anaknya minta transfer aja Bu, enggak, saya kasih langsung ke dosen. Ketika sampai di kampus, mendengar jawaban dari dosen, ibunya hampir pingsan. Pak dosen, ini saya mau membayar sebagai pengganti anak saya mecahin alat yang dipecahkan di kampus. Kata dosen, alat apa yang dipecahin anak ibu? Maaf Bu, anak ibu sudah drop out dari kampus ini. Anak ibu bergabung dengan kelompok-kelompok radikal dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus ini. Gak mungkin Pak dosen, anak saya tuh anak yang baik, anak yang penurut, anak saya tuh hafiz Quran Pak dosen. Gak mungkin bisa direkrut, sudah saya berkali ilmu agama. Setiap hari saya telepon, bahkan video call. Tadi aja Pak dosen, sampai di kampus ini, saya telepon anak saya masih di kampus Pak dosen. Saya bilang, kalau memang anak ibu di kampus, telepon sekarang di depan saya speaker, bilang ibu sudah ketemu saya di kampus dan ditunggu sekarang di ruangan. Ditelepon di depan Pak dosen, nanyakan, nak lagi di mana? Lagi di kampus. Kampus mana? Ibu lagi di kampus. Menurut dosen kamu sudah drop out, kamu masuk kelompok radikal dan kamu sekarang mandi tidur. Kalau memang di kampus ketemu dengan ibu dan dosen sekarang di ruangan. Nggak dijawab, HP ditutup, sampai sekarang anaknya hilang, nggak tahu kemana. Dan puluhan kasus serupa terjadi karena tadi belajar dengan guru yang salah. Akhirnya yang menjadi korban bukan hanya anak lagi, keluarga menjadi korban, lingkungan ini juga menjadi korban, karena kelompok ini tidak untuk dirinya sendiri. Pemikiran-pemikiran ekstrimnya ini dianggap sebuah dakwah atau jihad yang harus disebarkan, yang harus direkrut seperti virus, seperti multi level marketing, 1 rekrut 5, 5 rekrut 10. Dan ini bedanya, ini lebih sakit dari narkoba. Ketika sudah terpapar, dia tidak akan pernah berubah sebelum ada pemikiran baru yang menurut dia lebih logis dari yang dia bisa yakini saat ini. Ini sakonya luar biasa. Nah, kami bersama kawan-kawan di NI Center membuka hotline pengaduan, dan ternyata begitu kita membuka pengaduan, bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan korban itu bukan hanya muslim, yang Nasrani, yang Hindu, jadi korban juga. Saya nangani anak Trisakti di Jakarta itu juga keluarganya seorang pendeta di Jawa Tengah, itu juga ada keluarga. Jadi ketika hari Minggu dia ikut kebaktian, tapi ketika hari-harinya di kampus dia pakai jilbab dan gabung dengan kelompoknya. Dia bisa namanya takia, menyembunyikan jati diri. Dan laporan dari masyarakat begitu banyak. Ada yang depresi, ada yang gila, banyak penanganan-penanganan yang salah dari orang tua. Saking cintanya dengan anaknya dianggap kesambat karena tiba-tiba orang tua kaget, anaknya mengkafirkan, minta duit nggak dikasih, elektronik terbang semuanya. Manggil dukun, kata dukun, anaknya terpapar jin di pohon yang di pojokan yang besar. Akhirnya anaknya dimandiin 7 rupa, dipotongkan kepala kerbau, dipasung, dianggap sebagai orang gila dalam waktu setengah. Mohon maaf, ini rambutnya dicabutin perempuan, sekarang rambutnya botak. Banyak penanganan orang tua yang juga yang salah. Makanya kami bersama kawan-kawan terus. Ada beberapa kawan yang sampai memutuskan pindah agama juga banyak, dan itu kita hormati. Termasuk di Lampung ada beberapa kawan yang juga pindah agama. Saya bilang, agama itu kalau dalam bahasa Jawa namanya ageman, pakaian. Kita lahir nggak punya apa-apa,
Jadi kita punya hak masing-masing untuk menggunakan pakaian ini. Dengan pakaian kita yang tadi mungkin badannya penuh luka nggak kelihatan. Yang penting kita menjadi orang yang luas, berdamai dengan diri kita dan dengan orang lain. Jadi bersyukur kita semua kawan-kawan yang sudah keluar menceritakan konsep Pancasila ini yang tadinya menjadi musuh, terus mendapatkan bonus. Saya nggak nyangka bisa keluar, diterima sama pemerintah, diterima aparat, apalagi dulu boro-boro ketemu dengan sahabat yang beda agama, yang seagama saja ketika beda pemahaman itu udah, saya melihatnya udah sing sekali. Suatu kehormatan seperti hari ini bisa silaturahmi, bisa duduk bersama, itu bagi saya nyawa lebihan. Jadi kalau bergabung, saya sudah bergabung dengan kawan-kawan terus di sana, sudah menjadi pelaku Romo, dan itu menjadi sebuah hal yang sangat apa ya bagi saya. Jadi ketika sudah berdamai dengan sila pertama, bonusnya sila kedua, kita bisa memanusiakan manusia. Dan hari ini banyak kawan saya yang belum bisa mendapatkan bonus itu. Pokoknya semuanya masih kafir. Bahkan ketika saya ada tamu saja gitu kan, kadang-kadang teman yang masih ekstrim masih main ketemu gitu. Tamu misalnya yang beda agama, kamu harus bersyahadat ulang. Lalu apa ya? Dia bilang, saya ajak dialog, ya puji syukur mereka bisa mau kembali. Saya bilang, kita ini gitu kan, agama Islam itu bontot, kita harus akui kita rangkuman dari beberapa agama yang sebelumnya, dan teman-teman nggak mau, pokoknya kita yang paling benar, yang lain salah semua. Nah ini yang kadang-kadang udah salah ngeyel, dan itu banyak saya dan orang-orang terdekat kita. Jadi di lingkungan kadang-kadang apalagi ketika tahu saya berada di forum seperti ini, udah saya pasti disuruh syahadat lagi sama mereka. Betul. Jadi memang ini mungkin tugas berat, makanya saya dan kawan-kawan bagaimana supaya sila kedua ini bisa jalan, dan masih kita harus kampanyekan sila pertama. Saya kebetulan sudah menulis buku dan semoga bulan ini bisa terbit. Ini Romo juga insya Allah menjadi salah satu kata pengantar, Tuhan kita sama. Dan aplikasinya saya sering dipotret sama anak sama istri. Ketika awal-awal ya keliling bahkan ke wihara, ke gereja, saya bilang kita harus berdamai dengan diri kita, karena nggak mungkin kita bisa berdamai dengan orang dengan diri kita. Istri saya protes, ya kenapa nggak bekali anak ilmu agama, bergabung dengan komunitas hafiz Quran dan lain sebagainya. Saya bilang, biar anak besar dengan dunia, jangan sampai kehilangan masa kecil. Kita nggak bisa maksain. Nah, agama itu kan sekarang masih ikut orang tuanya. Ketika besar dia bebaskan untuk memilih. Agama semuanya bicara tentang kita kasih. Nggak ada agama yang mengajar. Kita mengimani kok. Dari Nabi Adam sampai Muhammad, kita mengimani Nabi dan Rasulnya. Kitab sucinya kita imani. Nah, kesalahan saya, dulu saya mengimani Taurat, Injil dan Zabur, tapi saya nggak pernah belajar. Saya hanya belajar Al-Quran. Nah, ini kesalahan besar. Makanya ketika saya belajar banyak kesamaan, ternyata ada satu titik yang kadang-kadang kita berbicara dari frekuensi yang lain. Saya seperti naik gunung, jalan saya yang kita lalui itu sama kawan-kawan merasa paling benar. Ternyata begitu sampai di atas, ada jalan lewat utara, ada yang lewat selatan, ada yang lewat barat. Cuman kadang-kadang di pas berjalan kita merasa paling benar. Dan ketika sampai di atas gunung, saya baru sadar ternyata seluruh sungai-sungai di gunung itu mengalir semuanya ke laut. Jadi saya bilang ke istri, jangan kasih beban berat kepada anak kita, biarkan dia bermain dengan dunianya. Jangan cekoki juga dengan ayat-ayat yang keras, karena kitab suci, saya bilang Al-Quran itu ayatnya itu banyak filsafat, banyak perumpamaan. Jangan sampai dia nanti salah gaul. Misalnya ada ayat, bunuhlah mereka di mana saja berada. Orang kafir itu, sih kalau diaplikasikan hari ini menganggap orang kafir yang beda agama ini kan bahaya sekali. Terus anak saya yang kecil malah yang masih PAUD kan, itu saya kadang-kadang saya ingatkan dulunya, karena
dia diajarkan jangan berteman dengan orang kafir. Nanti kalau berteman, nanti akan serupa dengan mereka. Saya bilang, sabar, jangan maknai anak nggak boleh bergaul dengan yang beda agama guru gitu. Kafir itu bisa bermakna juga sebagai orang Islam yang menutupi kebenaran. Kafir itu tertutup, jadi kalau siapa yang menutupi kebenaran juga bisa disebut orang kafir. Bukan orang yang beda agama, orang yang punya Tuhan nggak boleh dikafirkan bagi saya itu. Kita hanya beda cara ibadah, jadi jangan mudah menghakimi. Tapi istri protes. Jadi anak sampai sekarang silakan mau pakai jubah boleh enggak? Yang penting pertama belajar ilmu, dan saya bilang sebaik-baiknya orang yang bermanfaat. Bila karyamu bermanfaat, ini yang menjadi nilai plus. Jadi masalah agama, belajar mengalir, yang penting belajar pertama kita sebelum belajar agama kita belajar tentang Tuhan. Jangan sampai kamu besar beragama tapi nggak bertuhan. Nah hari ini banyak sahabat-sahabat saya yang dia agamanya rajin, tapi ternyata Tuhan tidak hadir dalam realitas kehidupan kita. Beragama menjadi pemarah dan dihasut. Nah, ini yang kita dalam mungkin rencana semoga segera terbit Roma ya. Roma juga kita minta sebagai kata pengantar. Kenapa? Ini kisah menarik. Bahkan ada kisah yang unik. Ada sahabat saya yang mantan radikal, itu radikal sekali. Telepon saya, Mas Ken, saya mantan NDI. Saya sudah diceritakan sama istri, saya semua kemewahan sudah saya tinggalkan karena saya ketika keluar, saya langsung diputuskan sepihak sama anak istri, nggak boleh ketemu lagi. Sampai dalam kondisi galau, ya sudah beberapa kali mencoba percobaan bunuh diri. Telepon saya, karena saya anggap mantan NII, saya ajak ke rumah. Hari Jumat, saya ajak Jumatan mau. Sering mancing-mancing tentang bagaimana Mas Ken, tentang toleransi, tentang beda agama. Saya bilang, saya nggak yakin juga kalau lahir di Amerika, agama saya Islam, agama itu adalah sebuah sistem atau ageman pakaian. Setiap agama punya cara pandang mensikapi tafsir-tafsir. Kita hari ini hanya penganut tafsir. Kalau tafsir yang kita ikuti damai, ini satu cerita, misalnya hari ini presiden bicara, 10 media yang memberitakan. Kalau yang pro, biasanya ya beritanya bagus. Kalau yang kontra, beritanya kurang bagus. Begitu juga kisah para nabi dan rasul. Kalau yang kira-kira seneng ya pasti akan ceritanya bagus. Jangankan beda agama, di agama setiap agamanya persepsinya beda-beda. Bahkan kalau di Islam ada namanya hadis yang kuat, hadis yang lemah, dan lain sebagainya. Jadi kita sejatinya hari penganut tafsir, kita ikuti saja tokoh apapun agamanya. Kalau dia menyejukkan, kalau dia membuat kita damai, kita ikuti. Jadi nggak usah menjadi kita menjadi orang intoleran, pokoknya semua yang berbeda ini menjadi sebuah jarak buat kita semua. Jadi kawan saya yang telepon itu di sholat asar ikut, sholat Jumat pas hari kita ikut. Dia nanya, Mas Ken masih kami berbeda gimana? Bagi saya kita nggak berhak menghakim atas keyakinan orang lain. Bahkan saya membebaskan anak saya nanti ketika besar mau pilih agama saya, nggak harus ikut agama saya. Tapi dia menjadi orang yang damai, orang yang bermanfaat. Semua agama sepakat kalau sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk sesama. Akhirnya saya ajak ke Jakarta. Di tengah jalan dia ngomong, Mas Ken, ada satu rahasia yang belum saya ceritakan ke Mas Ken. Apa itu? Perasaan kemarin sudah kau ceritakan semua. Dari A sampai Z sudah kau ceritakan. Belum Mas Ken. Bila Mas Ken marah, Mas Ken berhak turunkan saya di tengah kau ini. Apalagi yang diceritakan? Izin Mas Ken, sekarang saya sudah pindah agama. Maksudnya sudah tidak agama, sudah Kristen. Lah kemarin itu Jumatan gimana? Saya menghormati Mas Ken. Sampai sebegitu. Yang penting beragama itu adalah bagaimana bisa menghadirkan Tuhan dalam realitas kehidupan kita. Kadang-kadang kita berangkat dari rumah sudah menyebut nama Tuhan, Bismillah misalnya. Tapi di tengah jalan kadang-kadang kita tidak merasa dimonitor sama Tuhan. Kita berbuat maksiat, kalau kita tidak dimonitor, padahal Tuhan itu sangat dekat lah. Itu saya bilang. Akhirnya sekarang bersama keluarga dan teman-temannya sering main ke rumah kalau ada acara. Tadi mau saya ajak ke sini sebenarnya, cuman dia lagi ada acara.
Artinya bahwa inilah bentuk kebinekaan kita tidak dipersoalkan. Kadang-kadang malah kalau ada acara-acara yang saya ajak untuk cerita, inilah bahwa sejatinya di antara kita nggak ada persoalan, kita kurang duduk bersama. Sehingga kita, kalau orang Jawa mengatakan kalau kita masih berpikiran seperti itu, mau pilih kurang kental, dolanya kurang agung. Ngopi, ngolah pikir, kurang berpikir dengan berkumpul. Saya pernah di dialog. Saya sendiri yang Islam, ada Nasrani, ada Hindu, Buddha, ada Konghucu, ada bahkan ada teman kita yang ateis, ada yang dirinya mengaku komunis. Kita duduk bersama dari jam 10 malam sampai sekitar jam 10 pagi. Itu nggak bergeser, saya geser sholat aja. Dan itu menarik. Kita duduk nggak saling menjatuhkan, kita cerita versi masing-masing. Bahkan dari situ saya bilang, kita asik ya, ternyata kita nggak saling menjatuhkan versi A versi B. Kita kami ini kan sebagai Islam kan harus belajar. Selama ini kami nggak belajar kitab-kitab yang lain, makanya begitu belajar banyak kesamaan, banyak satu tokoh yang diceritakan versi-versi lain, dan ternyata keren sekali. Nah ini yang mungkin kita harus lakukan juga. Mungkin di Lampung kita sering ada forum, nggak harus formal, kita sering duduk bersama. Saya yakin ketika apapun masalahnya, ketika duduk bersama selesai. Kemarin saya juga diskusi di wihara di Panjang. Ternyata ya ketika duduk, iya ya. Dia bilang kadang-kadang kita menerima informasi berita-berita karena belum tabayun, belum cek. Karena versi A ini A seperti ini, B seperti ini. Nah ini yang terjadi. Karena kami juga di internal Islam sendiri menyadari kami kadang-kadang mewarisi dendam masa lalu. Karena memang di Arab sendiri cenderung ketika memutuskan perkara sedikit-sedikit perang. Jadi sejarah banyak di Islam, banyak perangnya juga. Jadi menarik ketika kita sudah dapat sila pertama, bonus sila kedua, manusia, kita bisa bersatu, duduk bersama. Ada masalah. Sila keempat, musyawarah mufakat. Jadi kalau 1 sampai 4 kita dapatkan, saya yakin sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat bisa kita dapatkan. Nah ini tantangan kita untuk memasyarakatkan Pancasila, bagaimana supaya kita dapat hidup rukun walaupun latar belakang kita berbeda. Jadi Pancasila saya anggap keren sekali, Roh, dan itu menurut saya ide brilian untuk bangsa. Di negara manapun nggak ada. Bahkan kemarin ya di Turki sendiri dari ketemu dengan IPC, Istanbul Press Center, dengan FKUB-nya sana, dengan MUI-nya, dengan Ormasnya di sana. Mereka pengen belajar dan mereka kaget ketika saya jelaskan konsep Pancasila. Ketemu dengan tokoh intelijen di beberapa negara konflik. Mas, konflik yang ada di negara Suriah, di Libya, di Afgan itu sudah di copy paste di Indonesia. Indonesia nggak hancur. Dan ternyata itu begitu saya tahu dijelaskan tentang Pancasila, Indonesia punya Pancasila. Ada gotong royong, ada musyawarah mufakat. Ternyata walaupun perbedaan begitu banyak tidak menjadi persoalan, karena sila pertama nggak usah diperdebatkan, Tuhan hanya sama, sehingga orang Indonesia bisa memanusiakan manusia, bisa bersatu, ada masalah mufakat dan bisa berkeadilan. Jadi memang ke depan tetap akan kita gaungkan konsep. Dulu ada Sumpah Palapa, Sumpah Pancasila, ternyata perlu kita gaungkan supaya tadi kita bisa hidup rukun, damai walaupun latar kita yang berbeda. Sebagian kawan-kawan kemarin sudah berikrar, tapi banyak yang kita lihat nyanyi Indonesia Raya aja nggak mau, masih menganggap menyanyi itu haram. Iya. Karena ada riwayat, ya kalau di Islam namanya hadis mengatakan menyanyi haram. Padahal saya bilang Indonesia Raya ini padahal ikrar kita lahir dan besar di Indonesia, kita bangga terhadap Indonesia, bukan dianggap seperti apa hal yang mengandung mudarat, bahkan sudah dianggap menduakan Tuhan. Itu mungkin didramatisir sekali teman-teman saya yang ini. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa, ada aparat juga. Jadi seorang aparat ikut kegiatan kebangsaan nyanyi Indonesia Raya, ketika keluar ruangan istighfar mohon ampun kepada Allah karena telah melakukan dosa. Jadi saya sebut dulu memang apa ya, istilahnya dulu kalau di internal kita dulu mabuk agama. Apapun makan juga kalau berlebihan itu nggak bagus. Begitu juga agama. Saya mensikapi dengan tekstual. Tadi ayat-ayat yang saklek itu kita tafsirkan semau kita dengan pemikiran kita, ini yang bahaya. Jadi konsep
kebinekaan ini dikocak habis. Dan memang ada sebuah istilah, untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama kan menjadi bagus. Dan memang fatalnya masyarakat Indonesia ini kadang-kadang minim literasi, Romo. Kita mendengar berita yang kadang-kadang belum dicek sudah terprovokasi. Bahkan mungkin ada koran bahasa Arab gitu kan. Bukan kita susi koran. Kalau kita mau di jalan terus dicek banyak yang marah. Kita kadang-kadang tidak siap. Kadang-kadang dengan gadget ini, saya bilang ancaman dalam genggaman. Berita yang masuk bukan hanya yang positif, yang negatif juga masuk ke lingkungan kita. Kadang-kadang kita kurang saring, udah langsung share. Ini yang akhirnya menjadi blunder. Kita kadang-kadang bukan hanya menjadi korban hoax, tapi menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Makanya kita berharap pilkada serentak di Indonesia, khususnya di Lampung, ya, semoga bisa aman dan kondusif. Kita ikut bagian dari konsep nasionalisme dan bela negara. Saya dulu nasionalisme, Romo. Nasionalisme saya mungkin lebih nasionalis dari Romo mungkin. Kenapa? Bagi saya nasionalisme itu adalah merasa terancam. Bahwa saya anggap orang di luar rumah saya itu musuh semua yang harus saya monitor 24 jam. Jangan sampai keluarga ada yang ditangkap sama aparat. Jadi bagi saya nasionalisme dan merasa terancam. Ada tukang bakso lewat di depan rumah, itu tukang bakso beneran mungkin. Tapi karena kita mikir jangan tukang bakso indah nih. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Kenapa? Kita merasa terancam. Jangan sampai kita itu dimonitor aparat, tertangkap, nanti membahayakan yang lain-lain. Nah, kamu jujur hari ini kita sudah dikepung oleh banyak sekali ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Masalahnya adalah kita tidak merasa terancam. Kita sibuk dengan dunia kita sendiri, dan kita sudah jadi domba antar suku, antar agama. Yang seagama pun kita ribut. Nah, ini tantangan besar kita untuk introspeksi, bagaimana supaya minimal di ruang lingkungan terdekat kita bisa berdamai dengan orang lain walaupun latar belakang kita berbeda. Itu mungkin sebagai pembicaraan. Oke, baik. Baik Mas Ken, itu tadi saya sudah mengatakan bahwa perlu peta jalan. Kita mau melihat juga peta radikal tetap masih ada, dan juga upaya-upaya untuk money politik dan sebagainya yang pembelahan massa juga masih ada. Maka pentingnya kita tetap terus mengedukasi masyarakat, mengedukasi lingkungan, mengedukasi di tempat di mana kita berada, agar sungguh mereka memiliki pemahaman yang baik dan benar. Lebih dalam arti saat memilih calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan juga wakil wali kota. Dan terus-menerus bersinergi, berjejaring dengan orang-orang yang berkompeten. Dalam hal ini saya menghadirkan Mas Ken dalam rangka adalah sinergisitas, kolaborasi, dan memanfaatkan jejaring dan mitra yang selama ini terjadi. Kemudian yang kedua, tetap terus menciptakan ruang-ruang publik. Yang kita perlu membuka ruang-ruang publik sebanyak mungkin, ruang-ruang dialog. Bisa saja dalam bentuk karya karitatif, karya belas kasih, karya pelayanan, karya kemanusiaan. Bisa saja juga melalui ngopi bareng, karena mungkin selama ini kita kurang ngopi, ya, kurang komunikasi, sehingga muncul berbagai macam curiga atau siap prasangka. Akan saya ketika kita duduk bersama, bisa ngopi bareng, bisa main futsal bareng, bisa ngobrol bareng, dan kita bisa bercerita bareng. Mungkin ini akan lebih cair dan bisa sedikit meredakan ya keseganan. Dan juga yang paling penting adalah juga tetap terus mengedepankan dan membangun karya-karya yang bersifat untuk memberikan pencerahan seperti yang dibuat oleh Mas Ken dengan film-film yang menganimasi, mengedukasi, memotivasi, juga lewat buku yang akan diterbitkan mudah-mudahan tidak lama lagi ya. Tuhan kita sama. Itu buku yang hendak diterbitkan yang merupakan buah refleksi dari perjalanan jiwanya.
Kemudian yang ketiga, penting juga kita untuk membangun sebuah kesadaran dan komitmen bahwa agama itu punya misi yang utama, memberdayakan dan memanusiakan manusia lebih secara manusia. Ya. Maka dengan demikian, maka ketika kita beragama, itu adalah ekspresi dari ungkapan keberimanan dan kebertuhanan kita di hadapan Tuhan. Sehingga rasa kemanusiaan, rasa kepersatuan, rasa keadaban dan sebagainya bisa muncul di situ. Kemudian yang keempat, penting juga tetap terus-menerus mengupgrade dari ikrar atau sumpah Nusantara menjadi sumpah ikrar Pancasila. Dan disitulah sejatinya jihad yang terjadi sebagai warga bangsa. Kemudian yang keempat, perlu tetap terus-menerus dibangun sebuah literasi, baik literasi kebangsaan, mungkin literasi media, atau mungkin literasi yang lain, untuk mencairkan dan mempersamakan persepsi bahwa kita itu adalah punya Tuhan dan Tuhan kita itu satu yang dipersepsikan dalam bentuk sifat-sifat yang berbeda. Jadi tidak perlu dipertentangkan, tetapi tetap perlu untuk dihidupi di tengah keberagaman dan keberbedaan dalam penghayatan. Kemudian yang selanjutnya, sesering mungkin mengadakan selebrasi atau perayaan keberagaman, mensyukuri. Dan tidak perlu kita mempersalahkan perbedaan, karena perbedaan itu adalah sudah sunatullah, gitu ya. Sudah sunatullah, sudah menjadi kehendak Tuhan. Maka kita tidak perlu untuk mempermasalahkan, tapi bagaimana sesering mungkin kita merayakan atau selebrasi kebersamaan demi terciptanya kesatuan, keutuhan, harmoni di tengah keberagaman. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa merangkum dan bisa sekaligus lebih mengkristalkan apa yang tadi kita bicarakan. Terakhir, silakan dari Mas Setiawan sebelum kita akhiri perjumpaan pada sore menjelang malam hari. Keberagaman sudah menjadi kehendak Tuhan. Nah, mari kita saling evaluasi. Selama ini kita kadang sudah suuzon, kita sudah berprasangka, padahal itu hanya dugaan saja. Makanya kita berharap kita harus sering lita'arofu, mengenal satu sama lain dengan sering ngopi, ngolah pikir, dengan duduk bersama, sehingga kita di lingkungan terkecil di masyarakat kita bisa hidup rukun, aman, dan damai walaupun latar belakang kita berbeda. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang waktu dan kesempatan saya berikan lagi kepada pembawa acara. Nanti kalau masuk medsos itu ada royaltinya ya.